Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Mita Andri Astuti, mahasiswa PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2020. Di sini kakak akan berbagi cerita. Cerita ini banyak mengandung pesan moral di dalamnya, bahwasanya setiap keberhasilan tidak akan dapat dicapai hanya dengan mengandalkan bakat, tetapi juga harus dengan tekad dan niat yang kuat. Mari adik-adik kita simak cerita yang berjudul Gajah dan Katak. Di sebuah hutan, ada seekor gajah yang mampu berlari sangat cepat. Dia dijuluki sebagai pelari tercepat di hutan itu. Bahkan setiap hewan juga mengakuinya. Tapi sayang, karena ketenaran yang dimilikinya membuat gajah menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu menyombongkan kemampuannya di setiap hewan yang dilaluinya. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan debu dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatuk-batuk karena debu yang berterbangan. Suatu hari, gajah bertemu katak di pinggir sungai. Lalu, gajah pun bernyanyi. Ada katak rekotok, rekotok di pinggir kali, rekotok, rekotok mencari makan, rekotok, rekotok setiap hari. Hei gajah, kami tahu bahwa kamu bisa berlari dengan cepat. Tapi, apakah kamu bisa menghargai teman-teman di sekitarmu? Kata-kata dengan kesal. Mendengar perkataan katak, gajah pun berhenti dan menghampirinya. Bum, bum, bum. Hah? Buat apa aku mendengarkan perkataan hewan lambat sepertimu? Pasti karena kamu iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa berlari pelan saja. Hahaha, kata gajah malah mengejek. Mendengar ejekan gajah, katak menjadi geram. Dia tak terima jika dia dikatakan seperti itu. Jangan sombong kau gajah, kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku pasti bisa mengalahkanmu. Tantang katak. Mendengar tantangan itu, gajah tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. Hahaha, kau mengalahkan aku. Kau ini belum tidur tapi sudah mengigau. Dasar katak. Baiklah, demi menjaga nama baikku, aku terima tantanganmu. Mari kita lomba lari. Aku yakin aku akan mengalahkanmu. Aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan. Jawab gajah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlomba lari. Burung hantu yang saat itu sedang terbang melewati mereka dipanggil gajah lalu meminta burung hantu untuk menjadi hakim. Sini kau burung hantu. Ada apa aku dipanggil ke sini? Kata burung hantu. Kami akan berlomba lari. Kau harus bertugas menjadi hakim. Kau tidak boleh menolak, kata gajah dengan nada tinggi. Baiklah, aku akan menjadi hakim. Kalian harus mengitari hutan ini sebanyak 1 kali dan aku akan menunggu di sini, kata burung hantu. Baiklah, kami akan mengitari hutan ini, kata gajah. Lalu lomba lari pun dimulai. Gajah siap, kata burung hantu. Katak siap, kata burung hantu. Lalu katak dan gajah bersama-sama menjawab, siap.
Baiklah, mari kita mulai lomba hari ini. 1, 2, 3. Mulai. Prit. Lalu lomba lari pun dimulai. Dan akhirnya lomba lari itu pun dimulai. Dengan mudahnya gajah berlari sangat jauh di depan Katak. Hal tersebut membuat gajah semakin tertawa menghina. Tetapi Katak tidak pantang menyerah dan terus berusaha. Melihat kegigihan Katak, timbul niat usil di hati gajah. Sebenarnya kurang beberapa langkah lagi, gajah sudah sampai di garis finish. Tapi gajah ingin mengejek Katak lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Jika Katak tinggal beberapa langkah lagi dari garis finish, maka gajah akan berlari sangat cepat untuk mendahuluinya. Tentu saja hal tersebut membuat Katak menjadi putus asa dan gajah bisa mengejeknya sesuka hati. Dasar Katak lambat, lebih baik aku beristirahat dulu. Bum, 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 kata gajah sambil beristirahat di bawah pohon. Di kejauhan, Katak terus berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi Katak tidak mempedulikannya. Apalagi Katak melihat gajah yang sedang beristirahat di bawah pohon seolah mengejeknya. Sehingga dia menjadi bersemangat dan terus berlari. Aku harus semangat, aku harus terus berlari, kata Katak sambil terus berlari. Sementara itu, gajah yang menunggu Katak di bawah pohon menjadi sangat bosan. Karena langkah Katak yang cukup lambat membuat dia menjadi lama sampai di garis finish. Jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak sambil menunggu Katak. Karena langkah kakinya yang lambat, butuh waktu lama baginya untuk sampai di garis finish, kata gajah. Kemudian dia tertidur. Tapi udara di bawah pohon yang cukup sejuk ditambah hembusan angin sepoi-sepoi membuat gajah tertidur cukup pulas. Sehingga gajah tidak menyadari jika Katak sudah berlari melewatinya. Gajah sedang tertidur pulas. Aku harus tetap berlari agar tidak didahuluinya, kata Katak sambil terus berlari. Sementara itu, Katak sudah menapakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga gajah tidak bisa mendahuluinya. Astaga, aku tertidur cukup pulas. Aku harus berlari secepat mungkin untuk bisa mengejar Katak. Bum, bum, bum. Gajah berlari secepat mungkin. Tuing, 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 tuing. Burung hantu meniup peluit tanda berakhirnya perlombaan. Prit! Pemenangnya adalah Katak, kata burung hantu sebagai hakim. Yeay, aku menang, aku menang, kata Katak sambil melompat-lompat karena menang dari gajah. Dan akhirnya gajah dapat dikalahkan oleh Katak. Adik-adik, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita yang kakak ceritakan tadi yaitu kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesombongan akan kalah dengan kerendahan hati. Sekian cerita dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.